Ini akan lebih sulit. Kok kamu tahu? Ya kan tahun ini tahun ular. Tahun ular. Ularnya sendiri nggak pernah tahu umur. Dia nggak pernah ngerti tahun berapa. Kok lagi ngomong tahun ular? Ya, saya nggak melarang karena itu keyakinan mereka. Tapi buat saya lucu. Ularnya nggak tahu tanggal lahir. Ya, ularnya nggak tahu ini hari apa. Lah kok kita ngomong tahun? Tapi yang jelas kita nggak boleh saling menjelekkan, tapi kita saling menghargai. Amin. Minggu kemarin ada anak sekolah minggu, ya nanya ini, upah. Teman saya kok kalau ke masjid pasti lepas sepatu. Kita kok nggak upah? Waduh, saya mau jawab apa ya? Saya nggak pernah terima pertanyaan ini. Saya bilang sama dia, oke, saya minta waktu ya. Tapi Alkitab pasti ada jawabannya lah. Rupanya memang di Alkitab ada bicara soal sepatu. Tapi bukan merek sepatu. Ada 2 kali. Waktu Musa bertemu dengan semak belukar yang terbakar, tapi tidak terbakar. Dan Musa menyimpang, Tuhan berkata, lepaskan kasutmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu Yosua ingin menyerang Yeriko di tengah kepanikannya, menjaga ada bala tentara dan ada malaikat Tuhan. Ya, bala tentara itu panglima Tuhan. Dan panglima bala tentara itu mengatakan, sebelum aku menjelaskan gimana caranya merobohkan Yeriko, lepaskan kasut. Saya mikir ini malaikat kurang kerjaan, saudara. Jauh-jauh dari surga ngurusin kasutnya Yosua. Ya. Kenapa urusan kasut dan sepatu menjadi begitu penting? Rupanya bagi bangsa Yahudi, zaman dulu orang yang memakai sepatu adalah orang penting. Budak nggak boleh pakai sepatu. Jadi kalau berhadapan dengan Tuhan, lepaskan sepatu. Karena itu saya sadar, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan kepada semua teman-teman yang ada di sini, kalau saudara dipakai Tuhan, jangan menganggap dirimu orang penting. Amin. Ya. Yang terpenting adalah Tuhan. Tapi ternyata dalam kehidupan ini, masing-masing merasa bahwa kita orang penting. Tanpa kita gereja gak jalan, tanpa kita Tuhan gak bisa apa-apa. Enggak, saudara. Enggak ada siapapun di dunia ini Tuhan tetap Tuhan. Ya. Jadi bersyukurlah kalau kita ini dijadikan orang penting oleh ya. Lebih baik, saudara. Malam ini saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana kaya tanpa air. Karena banyak teman-teman kaya yang saya temui, itu hidupnya penuh air mata. Bahkan dia menyesal, kenapa saya jadi kaya? Ya? Sedangkan yang belum kaya, dia berpikir gimana caranya jadi kaya. Orang miskin itu berpikir bagaimana mendapatkan kekayaan. Orang kaya berpikir bagaimana menggunakan kekayaannya. Sedangkan orang pas-pasan itu selalu berpikir bagaimana mengelola duitnya. Ya, jadi ada perbedaan mindset antara kaya, miskin, dan hidup pas-pasan. Saudara, sebelum kita mengerti semuanya, malam ini kita harus tahu semua manusia gak usah munafik. Kita semua punya kebutuhan untuk diakui. Dan salah satu bentuk pengakuan, kita harus sukses. Dan salah satu ciri sukses, ada punya duit dan disebut kaya. Dan yang kedua, seringkali orang hanya bicara soal kaya. Tapi sayangnya mereka tidak pernah puas dengan kekayaan. Ini yang menjadi masalah, banyak orang kaya netesin air mata banyak. Karena di tengah kekayaannya, dia tidak pernah puas dengan kekayaan. Saudara, buat saya, kenapa sih kok kita gagal?
gagal itu karena 3 hal. Memang tidak mau sukses. Kedua, mau sukses tapi tidak bisa sukses. Dan yang ketiga, mau sukses tapi tidak pernah tahu caranya. Ya, karena kita belajar dari Tuhan, dan saya ingin katakan, kaya tanpa air mata itu rumusnya satu: mendapatkan kekayaan dengan cara Tuhan. Saya percaya kekayaanmu tidak menimbulkan air. Banyak orang suka uang tapi tidak mengerti uang itu apa. Uang itu hanyalah sarana. Kita harus ngerti cara kerjanya uang apa, ya. Banyak orang nggak ngerti cara kerjanya uang gimana, dan akhirnya hidup kita di situ-situ aja. Dan yang ketiga, saudara ngerti uang tidak pernah membuat Anda bahagia. Percayalah, ya. Sekalipun hari ini hari buruk, tapi saya ingin katakan, pilihlah untuk bahagia. Walaupun hari ini baik, tapi kalau Anda tidak pilih bahagia, engkau nggak bahagia. Jadi bahagia itu bukan tergantung hari ini buruk atau apapun keadaanmu, pilihlah untuk bahagia. Dan yang jelas, Tuhan berkata, kita boleh punya uang, tapi jangan lekat dan mencintai uang itu sendiri. Ya. Dan Tuhan juga mengatakan jujur dan setia pada Tuhan dalam hubungan dengan keuangan. Nah, malam ini saya akan memberikan 5 hal, ya, dan semuanya ada di dalam Alkitab. Pertama, kita akan buka kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 25. Tahu? Kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 25. Perhatikan. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri. Satu hari Tuhan panggil Musa. Musa, bawa umatku pergi dari tanah Mesir. Yang jelas Musa harus menghadap Fir'aun. Setelah tawar-menawar, sampai terjadi 4 kali penawaran. Dan ini tawaran yang pertama merupakan jawaban Fir'aun. Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri. Maksudnya Fir'aun, oke, kamu boleh pergi beribadah kepada Tuhan Allahmu, tapi persembahan harus di negeri ini. Saudara, artinya Fir'aun mengatakan, kamu boleh beribadah kepada kepada Allahmu, tapi gak usah fanatik, hidupnya tetap cara dunia aja. Kamu boleh beribadah, tapi tetap di Mesir. Gak boleh ke tanah. Itulah Fir'aun masa kini. Sehingga banyak jemaat Tuhan ibadahnya kencang, tapi cara hidupnya tidak menggambarkan ibadah itu sendiri. Ini tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua, kita lanjut pasal 8 ayat 28. Ya. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Ini tawarannya sudah agak enak jawabannya, saudara. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Bahkan Fir'aun minta didoakan, gila juga ya. Banyak orang minta didoakan, Pak tolong doakan saya. Padahal dia sendiri tidak pernah berdoa untuk dirinya. Kan kurang ajar orang seperti itu, saudara. Saya disuruh berdoa, dia sendiri tidak pernah berdoa. Boleh kamu pergi kepada gurun, tapi jangan terlalu jauh. Ini cara Fir'aun dalam hal keuangan. Ya, kamu boleh beribadah, tapi nggak usah fanatik lah. Ya, ibadah biasa aja. Nggak perlu buat tunjukkan kamu orang-orang gereja, nggak perlu. Malah diketahui, bukankah dunia menawarkan seperti itu? Ya. Yang pertama tadi tawarannya apa, saudara? Boleh beribadah, tapi cara hidupmu tetap seperti dunia. Jadi banyak yang terjadi. Yang kedua, kamu boleh beribadah, tapi nggak usah fanatik. Sekarang sampai kepada tawaran yang ketiga. Perhatikan, pasal 10 ayat 10 dan 11. Keluaran pasal 10 ayat 10 dan 11.
Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Yang 11, perhatikan. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun dengan segala strateginya, yang ketiganya lebih kendor lagi. Kamu boleh beribadah, tapi hanya laki-laki. Banyak ibadah kencang, rumah tangganya hancurnya lebih kencang. Jadi yang boleh beribadah hanya laki-laki. Di sini suami istri bisa. Itulah cara-cara. Ya, boleh beribadah. Rumah tangga hancur ya hancur lah, itu kan satu bagian. Beribadah kan sendiri. Ya, itu tawaran yang ketiga. Sekarang perhatikan tawaran yang ke pasal 10 ayat 24. Pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta. Orang satu rumah boleh beribadah, tapi duitnya tinggal di Mesir. Ini loh sulitnya orang Kristen kalau bicara bersembah. Karena Fir'aunnya masih ada di kepala kita. Fir'aunnya masih ada di hati kita. Persembahan satu keluarga, pembantu semuanya, supir ikut ke gereja. Tapi duit tidak boleh masuk gereja. Amin. Fir'aun berkata, ibadah silakan ibadah. Tapi uang harus tinggal di mana? Jadi kalau orang Kristen itu berat kasih persembahan, itu mulai dari zamannya Fir'aun, ya. Ini yang menyebabkan kita kaya, tapi penuh air. Saudara tahu, akhirnya karena Fir'aun begitu keras dengan segala strateginya, Tuhan kasih solusi pilihan kepada Fir'aun. Malam itu anak sulungnya dibunuh semua oleh Tuhan. Saudara, saya pernah berpikir begini, kenapa orang Israel bisa hidup di padang gurun 40 tahun? Toko agak ada, ganti sepatu dari mana, ganti pakaian dari mana? Justru karena setelah kena tulah yang terakhir, Fir'aun berkata, ambil semua harta Mesir, pergi sana. Kalau Tuhan yang buka jalan, bukan hanya boleh keluar, harta Mesir bawa semuanya sampai bisa membekali mereka 40 tahun. Luar biasa. Tapi apakah kita harus tunggu disamber Tuhan? Kadang-kadang kita tergantung nunggu sampai Tuhan samber. Saya berharap, saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau, jujur aja. Saya baik-baik aja dah. Saya pergi ke gereja dengan semuanya. Ya, kalau seandainya saudara, Tuhan mau malam ini Tuhan, jantungmu bawa buntu lagi ya, 6 cm. Kamu mau tukar dengan semuanya? Ya, ini ambil Tuhan, yang penting jantung saya lancar. Apakah kita harus begitu sih? Nggak perlu seperti ya. Jadi kita melihat ada 4 tawaran Firaun. Dan tawaran ini kita ambil semua. Tapi tawaran Tuhan cuma satu. Kalau kamu tidak tentu, malam ini aku bunuh semua. Saya tidak takut-takuti, dan walaupun saya ngomong Tuhan membunuh, tapi itu kuasa Tuhan, bukan saya. Ya. Tapi yang terakhir. Tolong buka kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya, kitab Ayub. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di timur. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudaranya mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Perhatikan ayat kelima, saudara. Kalimat yang pertama ya.
setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, ayo memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah ayo, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara tahu, Ayub ini adalah orang paling kaya di Indonesia Timur. Supaya gampang aja ya, jangan pikirin Timur Tengah, kita bikin Ayub ini orang terkaya mulai Bali sampai Papua. Ayub kok bisa kaya Pak? Apa dia sering ikut seminarnya Hermawan Kertajaya? Terus besoknya ikut James Quick, besoknya lagi ikut si Andi? Ya, enggak saudara. Dia nggak pergi seminar. Dia nggak punya strategi bisnis. Dia bukan lulusan BINUS, ya. Dia bukan lulusan sekolah manajemen. Tapi perhatikan dasar kekayaan Ayub. Dia kaya tanpa air mata karena 4 hal: jujur, saleh, jauhi kejahatan, dan takut akan Tuhan. Kalau saudara melakukan 4 hal ini, dan Tuhan memberkati dengan kekayaanmu tidak pernah akan menimbulkan air mata. Orang mungkin berkata, jujur Pak Peti, kuno, jadul, nggak mungkin lah di Indonesia jujur bisa makmur. Tuhan sama Presiden SBY tahu mana? Ya, Tuhan itu mahal. Tapi karena dia konglomerat, anaknya tiap minggu pesta. Anaknya 7, tiap minggu pesta. Saudara perempuan juga. Saya suka dengan kalimat ini, tolong perhatikan semua. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah saya mau tanya, siapa di sini yang akhir tahun keluar negeri? Tolong katakan. Jawab aja, balik. Gimana ke Bali? Ya. Habis berapa satu keluarga ke Bali? Enggak, duit kecil kalau Bali berapa sih? Berapa? Dicapnya lebih. Bayangin sudah. Saya nggak menghakimi Iwan, nggak. Saya ini resek Iwan, nggak lebih baik dari kamu. Cuma malam ini kita bikin contoh-contohan aja ya. Buat Iwan ngeluarin ke Bali 20 juta. Tapi kalau dia suruh kasih kolektor setia, bikin. Terus serah aja. Setuju? Ayo. Iya. Kita ini menghamburkan uang di akhir tahun. Belasan juta. Supaya saudara mengerti, saya berhenti di sini dulu. Biasanya para pendeta, Yosua atau Pak Supit atau saya, semuanya lah, atau pengurus, selesai kebaktian di sini 7 kali, begitu pulang, merdeka. Udah selesai tugas. Bahkan ada seorang pendeta ketemu Iwan, si Iwan mau nanya firman Tuhan, pendeta mau ngomong apa? Wan, sehari gua udah capek ngomongin firman, mendingan hari ini kita ngomongin mobil, udah jangan ngomong firman. Lu bener saudara, ini kesaksian Iwan kok. Saya juga nggak tahu pendeta siapa. Dia cuma ngomong, udah Wan, gua capek Wan. Dari pagi sampai malam gua ngomongin firman Tuhan. Sekarang kita ngomong mobil sambil makan. Kita jujur, kita plong. Tapi apa akibatnya Anda pulang ke rumah? Tinggal sampah energi, tinggal sisa kesegaran. Istri mendapatkan kita loyo. Anak-anak gak punya waktu dengan kita. Pesta sudah berlalu, Anda khotbah sukses. Tapi setelah pesta berlalu, energimu masih ada untuk keluargamu. Inilah kekayaan yang penuh air mata. Ya. Ini nasib para pendeta, saudara. Gagal di mimbar, hancur pulang rumah. Ya, pendeta kalau di mimbar, kayak panglima bala tentara Tuhan. Pulang ke rumah. Tidak ada energi lagi, berantakan rumah tangga. Tapi perhatikan Ayub. Setiap habis pesta, dia mempersembahkan persembahan. Ayub tidak menyisakan hartanya, tapi Ayub menyisihkan hartanya.
untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini orang kaya tanpa air mata. Ini yang saya inginkan kita ngerti deh. Ya. Saya mau tanya, pekerjaan, keluarga sama Tuhan. Menurut Iwan, pekerjaan berapa persen? Tuhan berapa persen? Keluarga berapa persen? Dan jujur aja, semuanya aja berapa orang kira-kira? Tuhan 70%. Oh ya benar. Gak usah munafik lah. Pekerjaan 70% lah, jujur ya. Terus keluarga 20%. Tuhan kalau ada waktu 10% lagi di diskon. Itu pembagian hidup yang keliru. Buat saya, keluarga 100%, pekerjaan 100%, Tuhan juga 100%. Artinya apa? Walaupun kapasitas saya, waktu saya dengan anak-anak sedikit, tapi saya all out kalau ketemu mereka. Walaupun kebaktian ini sampai, tapi saya all out pada saat kebaktian. Tuhan ini kita lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Makanya sama Tuhan itu jangan menyisakan, tapi menyisihkan. Ini saya suka kalimat ini, saudara. Setiap apabila hari-hari pesta telah setelah kebaktian berlalu, apa sih dampak terhadap hidup Anda? Setelah ucapan bersyukur berlalu, apa hasilnya bagi kehidupan? Setelah Anda sukses, ujungnya apa? Saudara, ya, kesehatan hancur, keluarga hancur, berantakan semua. Jangan. Ayo ini tahu, setelah pesta berlalu, setelah aku sukses, ini pertanyaan yang penting, bukan menuju ke Saya cuma mau mempertanyakan aja, ya. Saya bukan Tuhan untuk menghakimi Anda. Saya nggak lebih benar, ya. Cuma kalau dibanding nggak beneran saya dikit lah daripada Anda. Ya ajarnya itu, saudara. Karena saya tahu Anda baru saya beritahu. Gimana nih, Iwan kalau pulang rumah seger? Baik. Ya. Saya bicara sederhana aja. Setelah pesta berlalu, tolong diingat, setelah hidup berlalu, Anda berhadapan dengan Sang Pencipta. Setelah kebaktian ini selesai, itu yang dipertanyakan. Setelah Anda sukses, itu yang saya pertanyakan. Gimana hidup saya? Ya? Nah, baik saudara, saya cukup jelas, tapi supaya lebih jelas, ada 4 tawaran tadi, saya bentuk dalam hidup audio visual. Cuman sayangnya kabel musiknya nggak bisa. Oh bisa ya? Oh keren. Matikan aja yang bagian sini, tolong belakang. Ya tuh. Ya. Yang sana. 4 tawaran Fir'aun. Musa disuruh Tuhan menghadap Fir'aun. Aku minta umatku keluar. Ya, kira-kira gambarannya begini. Tawaran yang pertama, engkau boleh mempersembahkan korban, tapi tetap di Mesir. Engkau boleh beribadah, tapi cara hidupmu tidak usah dirubah, tetap cara dunia. Ya. Yang kedua, jangan terlalu. Petrus mengkhianati Tuhan apa? Karena dari jauh hidup dengan Tuhan itu harus dekat, harus lengket. Ya. Artinya apa? Ya gereja lah, nggak usah so fanatik gak usah. Sudah. Ya. Oke, lanjutin satu lagi. Kamu boleh beribadah, tapi yang pergi harus laki-laki. Perempuan juga nggak boleh. Iblis tahu cara menghancurkan keluarga, saudara. Ya. Dan yang keempat, perhatikan. Kamu boleh beribadah. Silakan pergi dari Mesir, silakan. Hanya orangnya, dompetnya ditinggal. Setuju? Jadi saudara berangkat, dompet pun ditinggal atau menyiapkan sesuatu. Ini yang menyebabkan orang Kristen soal duit berat benar. Nah nanti kalau perlu tanggal 26 minta pelepasan sama Adrian. Ya. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak terikat dengan uang. Karena dia tahu uang adalah sebuah sah. Dan yang terakhir, perhatikan. Ini alam roh. Tuhan bunuh
semua anak sulung. Nangis-nangislah, tapi semuanya terlambat. Satu hari uang kita tidak pernah ada gunanya. Yang dicatat oleh Tuhan bukan kekayaan, tapi yang dicatat adalah berapa uangmu yang kau letakkan untuk memperluas kerajaan Allah. Amin. Itu aja yang dicatat. Mobilmu kagak, semuanya kagak. Ayo malam ini setelah pesta berlalu, saya masih punya energi untuk itu. Setelah pesta berlalu, saya menyisihkan dana saya untuk Tuhan. Saya boleh kia-kia Singapura, Australia semuanya, tapi pulang jangan sisakan untuk Tuhan. Malam ini Tuhan yang utama. Tuhan memberkati. Ya, kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, berikan kami hati yang puas dengan kekayaan yang kami miliki. Seberapapun itu menjadi benih. Dan benih ini jangan dimakan. Karena kalau benih ini dimakan, tanaman tidak pernah ada lagi. Izinkan benih ini kau serahkan di tangan Tuhan. Sehingga pohon-pohon kehidupan di hari esok akan tumbuh dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Engkau telah mengajar lewat gembala sidang kami. Supaya Tuhan bisa mencatat. Bukan seberapa banyak uang kami, tapi seberapa banyak uang kami yang kami investasikan dalam kerajaan Allah. Engkau memberkati kami masing-masing. Biar di awal tahun ini kami mengerti. Setelah pesta berlalu, kami tidak takut untuk mempersembahkan. Karena kami sudah menyisihkan untuk keperluan kerajaan Allah. Dan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita malam hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, atas nama Reli dan Radio Rem, malam ini akan memberikan bantuan kepada yang pertama Bapak Mance Dapar. Biaya operasional sebesar 120 juta dan diberikan setiap bulan sebesar 5 juta. Dan malam ini adalah penyerahan yang ke-15. Bantuan ini diterima oleh Bapak Pendeta Mance Dapar. Dan diserahkan oleh Saudara Mario Hutapea. Bantuan yang kedua kepada Majelis Pertimbangan Gereja Bethel Indonesia, yaitu biaya operasional sebesar 120 juta dan diberikan setiap bulan 10 juta. Dan malam ini penyerahan yang keempat. Bantuan ini diterima oleh Ibu Josiana dan diserahkan oleh Bapak Yos Sampe. Bantuan yang ketiga kepada BPD DKI Jakarta, yaitu kendaraan operasional sebuah sepeda motor, diterima oleh Bapak Raymond dan diserahkan oleh Saudara Rezon.
bantuan berikut kepada BPD Banten, yaitu kendaraan operasional sebuah sepeda motor diterima oleh Ibu Ipon dan diserahkan oleh Saudara Peter Tika. Bantuan yang kelima kepada Piki, yaitu biaya operasional sebesar 50 juta diberikan setiap bulan, dan malam ini adalah penyerahan yang ke-10, tetapi hari ini yang bersangkutan tidak datang dan bantuan ini akan diberikan pada bulan berikutnya. Bantuan berikutnya adalah kepada Hagai, yaitu biaya operasional sebesar 50 juta diberikan setiap bulan, yaitu 5 juta, dan malam ini penyerahan yang ke-9 diterima oleh Ibu Ida dan diserahkan oleh Saudari Esther Rahman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bantuan berikutnya diberikan kepada STT Rahmat Immanuel, yaitu biaya operasional sebesar 1 miliar diberikan setiap bulan sebesar 25 juta, dan malam ini penyerahan bantuan yang ke-8 diterima oleh Ibu Leni dan diserahkan oleh Saudara Randi Santoso. Penyerahan selanjutnya yaitu kepada Radio Rem SK, biaya operasional sebesar 1 miliar diberikan setiap bulan sebesar 25 juta, dan malam ini penyerahan bantuan yang kedua diterima oleh Saudari Marce Yatulan, diserahkan oleh Saudara Yoke Pedongan.
Berikut bantuan Radio Blessing Victory, biaya operasional sebesar 1 miliar, diberikan setiap bulan 25 juta, dan malam ini penyerahan yang kedua diterima oleh Saudara Johan, diserahkan oleh Saudara Jayano. Bantuan berikut kepada Jakarta Oikumene Center. Bantuan biaya pembangunan sebesar 100 juta. Diberikan setiap bulan 10 juta, dan malam ini penyerahan yang kedua diterima oleh Bapak Yohanes Dwi dan diserahkan oleh Saudara Yahya. Bantuan selanjutnya kepada Yayasan Obor Berkat Indonesia dan akan diserahkan pada bulan depan. Bantuan berikutnya adalah dari Bapak Gembala, mendapatkan visi untuk menolong kaum difabel tanpa melihat suku, ras, dan agama. Dan malam ini kepada Bapak Andi dan diserahkan oleh Bapak Billy Solang. Perwakilan
Kemudian saudara Anggoro dari perwakilan Ambon. Malam ini dia hadir. Ya berarti penyerahan bantuan akan diberikan pada bulan depan. Di situ. Baik Bapak Ibu Saudara, kita malam ini akan membawa persembahan syukur kita. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara.